Kalau sampai benar-benar terlaksana semua target dalam roadmap itu, berarti kan 91 UDD PMI. Belum kalau ternyata yang lainnya iri ya, pengen. Oke, bersama kita saat ini pembesar. Baik dalam arti yang sebesar benarnya, badannya besar, maupun tugas jabatannya. Dr. Ria Syafitri M. Biomed. Ada yang kurang enggak? Ria Syafitri Evi Gantini. Oh ya. Ya. Luar biasa, kita terima kasih sekali ke Dr. Ria. Ini orang penting. Karena beliaulah yang bertanggung jawab baik buruknya pelayanan darah di Indonesia, khususnya di bawah Palang Merah Indonesia. Dr. Ria, bagaimana situasi sekarang? Pelayanan kita apakah sudah bagus atau bagaimana? Oh, kalau bilang bagus nanti dikirainnya saya sombong ya. Ya mungkin gini, yang pasti unit donor darah PMI yang ada di seluruh Indonesia itu sekarang ini 236. Satu unit donor darah pusat yang alhamdulillah saya dipercaya, diberi amanah untuk menjadi kepala unit donor darah pusat, dan ada 235 UDD PMI provinsi, kabupaten, kota. Terakhir di SK-kan oleh pengurus pusat itu kalau nggak salah tanah datar. Nah, dari 236 UDD PMI ini 18 unit donor darah PMI sudah tersertifikasi CPOB. Artinya berapa? 18. Artinya sudah secara pelayanan sudah sesuai dengan standar internasional. Karena kalau sudah tersertifikasi CPOB itu artinya boleh menyiapkan bahan baku untuk vaksinasi plasma yang merupakan bahan baku untuk produk obat derivat plasma, di mana itu salah satu standarnya harus tersertifikasi CPOB, artinya pelayanannya harus sesuai dengan standar internasional yang sudah ditetapkan. Nah, 18 UDD PMI ini sebagian besar adalah, mungkin hampir semuanya ya, adalah UDD PMI yang besar. Artinya totally donasinya mungkin kurang lebih sekitar 25-30% dari total donasi UDD PMI seluruh Indonesia. Yang di tahun 2022 itu mencapai 3,8 juta kantong. Memang saat pandemi kita turun, tapi sesudah pandemi alhamdulillah sudah bisa naik di tahun 2022. Berarti 25%-nya ya insya Allah terstandar secara internasional kan. Nah, ini sudah kita dapatkan sejak tahun 2017. Dengan demikian kalau tadi ditanya sudah berkualitas atau tidak, ya alhamdulillah semakin hari semakin tahun, bertambahnya tahun gitu ya. Insya Allah sih pasti meningkat lah ya kualitasnya. Yang menggunakan standar CPOB juga dari waktu ke waktu nambah terus ya? Pasti, kita sudah punya roadmap. Karena memang kan vaksinasi plasma ini kan salah satu pilarnya Kementerian Kesehatan untuk kemandirian produk obat derivat plasma yang selama ini kan kita import ya dari luar, sehingga kalau bisa kita bisa produksi sendiri. Nah, untuk ada timeline enggak? Kita akan mencapai iya, itu kapan? Roadmap-nya ya kebetulan sih kalau dari Kementerian Kesehatan kan sudah ditunjuk vaksinatornya siapa ya, baik yang di Indonesia, dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, berarti kita kan sudah harus menyiapkan bahan bakunya tersebut. Nah, kita sudah bikin timeline mulai dari 2022 sebenarnya ya, sampai 2027. Nantinya itu kita berharap 31 unit donor darah PMI tersertifikasi CPOB. Ditambah 60 unit donor darah PMI yang tersertifikasi CPOB tapi collecting site.
Collecting site itu hanya pengambilan darahnya, tapi pengolahan dan pengamanan darahnya dikonsolidasikan ke UDD PMI yang tersertifikasi secara lengkap. Yang kita targetkan tahun 2027 itu sekitar 31 unit donor darah PMI. Nah, di tahun 2026 harapannya Kementerian Kesehatan sudah berdiri vaksinasi di Indonesia, vaksinator di Indonesia. Sebelum 2026, jadi mulai tahun depan, tol manufacturing dulu, ngirim dulu plasmanya. Nah, untuk ngirim kan berarti kita harus persiapan. Kenapa saya bilang kualitasnya meningkat? Karena biasanya plasma yang dikirim untuk vaksinasi plasma itu harus memenuhi standar kriteria tertentu. Selama ini kan plasma dibuang, nggak dipakai. Yang dipakai kan pakai biaya dan cukup mahal kan, Pak Titis pasti tahu itu. Nah, plasmanya sekarang kalau nanti vaksinasi kan dipakai. Pekselnya pasti dipakai karena selama ini hampir 100% pekselnya dipakai. Nah, kalau plasmanya harus tersertifikasi CPOB dan maksudnya memenuhi standar vaksinasi, misalnya harus di screening ini, berarti whole pekselnya kan juga di screening yang sama. Padahal peksel ini digunakan untuk transfusi darah. Transfusi darah berarti kualitasnya kan meningkat juga. Iya kan? Keamanan darahnya pun semakin meningkat. Jadi menyiapkan UDD PMI tersertifikasi CPOB, menyiapkan bahan baku untuk vaksinasi plasma, itu adalah salah satu cara untuk juga meningkatkan kualitas pelayanan darah yang dikerjakan oleh UDD PMI. Itu keniscayaan ya. Kalau iya mau dong. Fraksionasi berarti harus CPOB, kualitasnya harus bagus gitu ya. Jadi otomatis nanti akan Insya Allah baik. pasti baik. Kalau sampai benar-benar terlaksana semua target dalam roadmap itu, berarti kan 91 UDD PMI. Belum kalau ternyata yang lainnya iri ya, pengen kan plasmanya kepakai, tanda kutip positif. Gitu. Nah, selain CPOB, saat ini kan juga diwajibkan untuk akreditasi. Akreditasi pelayanan darah. Ini juga salah satu hal yang pasti juga meningkatkan kualitas kan, otomatis. Teman-teman UDD PMI dan saat ini pun sudah kita rintis, kita sudah bikin roadmap untuk pembinaan khusus untuk akreditasi. Kalau nggak salah kemarin udah jadi topik ya di bahasan PDTDI. Kami juga sudah membuat roadmap untuk pembinaan pencapaian UDD PMI untuk mendapatkan akreditasi. Jadi kita sudah bagi menjadi 5 regional, menentukan siapa duluan yang mau akreditasi ya, itu dan persoalannya dari 200 sekian UTD provinsi dan kabupaten kota. Yang sudah tersertifikasi CPOB kan 18. Dan itu pun yang besar-besar. Ya. Lah yang kecil bagaimana nih? Diapain? Itu tadi yang saya bilang, kalau karena memang sebenarnya tuh paling ideal pelayanan darah itu dengan cara konsolidasi. Jadi saya nggak pernah dengan seperti memerintah sih sebenarnya ya. Saya lebih suka kalau mengajak teman-teman itu bekerja sama dan mengajak teman-teman itu tergugah dengan sendirinya. Maka pada saat kita menentukan mana sih yang mau CPOB, mungkin kalau Pak Titis juga masih ingat kan kita ada rapat kerja teknis. Rapat kerjanya dibagi per regional, masing-masing regional bilang sendiri mau konsolidasinya kemana. Saya nggak pernah bilang harus ke sini loh, harus gitu loh, nggak pernah. Jadi kenyataannya, alhamdulillah sebenarnya mereka mau bertanggung jawab. Ya, dan saat ini kalau apalagi nanti kalau kita juga sampaikan dengan vaksinasi plasma, nanti plasmanya kepakai, kualitas meningkat, tanda kutip ya. Kita nggak ngomong mengenai dana yang masuk jadi lebih banyak ya, itu udah otomatis karena plasmanya kepakai.
pakai, bahkan nggak keluar uang untuk membuang plasma kan. Saya yakin pasti nanti banyak UDD yang mau. Nah sekarang saja yang kita belum cerita, bukan belum cerita, sudah sosialisasi mengenai yang collecting site karena Badan POM itu sudah mengikuti juga arahnya dengan kita untuk tidak sertifikasi secara lengkap kegiatan UDD, tetapi hanya yang collecting site aja, nanti terus konsolidasi. Mereka mensupport kita, membuat modul khusus untuk audit CPOB yang collecting site. Sebelum itu saja teman-teman UDD yang, mohon maaf tanda kutip ya, donasinya nggak banyak, itu saja sudah semangat untuk dapat CPOB. Ini contoh, kayak Tulung Agung, terus mana lagi ya yang daerah dekat, daerahnya Sidoarjo itu hampir semua semangat juga. Padahal nantinya kan pasti kita arahkan ke collecting site, lebih mudah dapatnya, gitu ya. Dan ya kalau saya sih selalu berpikir positif ya, enggak. Saya selalu melihat UDD PMI kita ini selalu berkeinginan untuk maju. Dan mungkin karena saya memang belakangnya itu PMI ya dari dulu, bukan pegawai PMI benar. Jadi bagaimanapun saya selalu mengupayakan apapun kualitas yang kita hasilkan adalah ya karena memang kita ingin meningkatkan kualitas, bukan karena disuruh, diperintah gitu, enggak, tapi kesadaran sendiri gitu. Saya kira kita optimis ke pasti depan harus cukup progresif. Insya Allah. Insya Allah nanti ke depan pelayanan daerah di bawah PMI makin hari makin baik. Amin. Jadi teman-teman di daerah tetap semangat, bekerja yang terbaik untuk pelayanan daerah yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Amin.